Ulumul Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu Dr. Yosep Rapiki, SAG MM, dan teman-teman yang kami cintai. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan ayat-ayat Makkiyah dan Madaniyah. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu Epa Nopiawati, Teti Nurhalimah, Elsa Nurparah, dan Claudia Bagus Permana. Materi pertama akan disampaikan oleh Epa Nopiawati. Materi pertama akan disampaikan oleh saya Epa Nopiawati, yaitu tentang pengertian Makkiyah dan Madaniyah. Makkiyah diambil dari nama kota Mekah. Kata Makkiyah merupakan kata sifat yang disandarkan kepada kota Mekah yang mengandung kriteria yang berkenaan dengan kota Mekah. Bisa didefinisikan dengan Makkiyah adalah ayat-ayat yang turun di kota Mekah dan sekitarnya seperti Mina, Arafah, dan Hubaidiyah. Yang kedua, Madaniyah. Madaniyah diambil dari nama kota Madinah, tempat Rasulullah hijrah dan mengembangkan Islam ke segala penjuru dunia. Bisa didefinisikan, Madaniyah adalah ayat-ayat yang turun di kota Madinah dan sekitarnya seperti Uhud, Kulba, dan Su'la. Akan tetapi ada kelemahan karena terdapat ayat-ayat tertentu yang tidak diturunkan di Mekah dan Madaniyah. Terima kasih, cukup sekian materi dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Teti Nurhalimah. Materi yang kedua adalah ciri-ciri surat Makkiyah dan Madaniyah. Yang pertama adalah ciri-ciri surat Makkiyah. A. Kata-kata atau kalimat yang digunakan surah atau ayat-ayat Makkiyah memiliki ayat atau suku kata yang pendek-pendek dan kata-kata yang digunakan dalam ayat tersebut sangat mengesankan karena penuh dengan sajak-sajak atau syair serta ungkapan perasaan. Kalimat yang dipergunakan juga tergolong fasih dan baligh. B. Kandungan atau isi ayat Al-Quran yang diturunkan di Mekah banyak berisikan tentang ajakan untuk bertauhid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta meninggalkan segala bentuk peribadahan kepada yang lain selain Allah. Ayat-ayat Makkiyah juga mengisahkan tentang para nabi dan kehidupan umat-umat terdahulu, pembuktian tentang risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran akan adanya hari kebangkitan dan hari pembalasan, kedatangan hari kiamat dan segala keringanannya, penjelasan tentang surga dan segala kenikmatannya, serta neraka dan segala siksaannya. Yang kedua ada ciri-ciri surat Madaniyah. A. Kata-kata atau kalimat yang digunakan ayat atau surah-surah yang menandakan Madaniyah menggunakan kata-kata atau kalimat yang bermakna mendalam, kuat, dan juga kokoh. Kata-kata atau kalimat dalam surah Al-Madaniyah juga menggunakan kalimat-kalimat usul serta ungkapan-ungkapan syariah. Serta dalam surat atau ayat-ayat tersebut terkandung seruan Ya ayyuhallazina amanu. B. Kandungan dan isi di dalam surah atau ayat-ayat Al-Madaniyah mengandung kewajiban bagi setiap makhluk serta sanksi-sanksinya seperti perintah untuk beribadah serta beramal soleh, perintah untuk berjihad, perintah kepada ahli kitab untuk masuk Islam, perintah untuk berdakwah, dan lain sebagainya. Dan juga di dalam surah-surah Al-Madaniyah disebutkan tentang orang-orang munafik kecuali dalam Quran surat Al-Ankabut serta di dalam Quran surat Al-Madaniyah terdapat dialog yang terjadi dengan para ahli kitab yang berisikan tentang hukum dan perundang-undangan. Terima kasih. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya kepada Elsa Nurpalah, dipersilahkan. Baik, saya Elsa Nurpala. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai teori penentuan surat Makkiyah dan Madaniyah, di mana terdapat 4 teori. Yang pertama, teori geografis, di mana dalam teori ini pengertian Makkiyah adalah ayat yang turun di Mekah, baik waktu turunnya sebelum Rasulullah SAW hijrah maupun sesudahnya. Sedangkan pengertian Madaniyah sendiri adalah ayat yang turun di Madinah, baik waktu turunnya sebelum Rasulullah SAW hijrah maupun sesudahnya. Namun pada kenyataannya ada beberapa ayat Al-Quran yang tidak turun di wilayah Mekah ataupun Madinah, seperti tempat turunnya Quran surat At-Taubah ayat 42 di Tabuk dan Quran surat Az-Zukhruf ayat 45 di Baitul Maqdis atau Palestina pada malam Isra Mi'raj. Yang kedua,
teori historis, di mana di dalam teori ini pengertian makiyah adalah ayat yang turun sebelum Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah, meskipun ayat tersebut turun di luar kota Mekah, semisal di Mina, Arafat, atau Hudaybiyah dan sebagainya. Sedangkan pengertian Madaniyah sendiri adalah ayat yang turun sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah. Meskipun ayat tersebut diturunkan di Badar, Uhud, Arafah atau Mekah, banyak sekali yang mendukung teori ini, mulai dari ulama klasik, modern maupun kontemporer pada saat ini. Adapun yang menjadi kelebihan dalam rumusan teori ini adalah karena mencakup keseluruhan ayat atau surah Al-Quran sehingga dapat dijadikan ketentuan dan rujukan yang memadai. Adapun teori ini merujuk pada hadis riwayat Abu Amr Utsmain bin Sa'id Az-Zarimi yang disandarkan pada Yahya bin Salam, di mana ayat yang diturunkan di Mekah dan ayat yang diturunkan dalam perjalanan menuju Madinah sebelum Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tiba di Madinah, maka ia termasuk dalam kategori ayat makiyah, dan ayat yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam perjalanannya setelah tiba di Madinah, maka ia termasuk kategori ayat Madinah. Sedangkan untuk kelemahannya sendiri terletak pada kejanggalan beberapa ayat atau surah Al-Quran yang nyatanya turun di Mekah, tetapi karena turunnya sesudah hijrah lalu dianggap dalam kategori Madaniyah, seperti dalam Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3 dan Quran Surat An-Nisa ayat 8. Yang ketiga yaitu teori subjektif, di mana dalam teori ini pengertian makiyah adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Mekah dengan panggilan wahai manusia, wahai orang-orang yang ingkar, dan wahai anak Adam. Sedangkan untuk Madaniyah sendiri adalah ayat yang berisi panggilan kepada penduduk Madinah dengan panggilan wahai orang-orang yang beriman. Kelebihan dari teori ini yaitu rumusannya mudah dimengerti dan lebih cepat dikenali dengan kriteria panggilan nida dan khitab yang khas dari keduanya tersebut. Namun teori ini banyak kelemahan pula, diantaranya rumusan pengertiannya yang tidak dapat dijadikan ketentuan karena tidak dapat mencakup seluruh ayat di dalam Al-Quran, karena dari 6.236 ayat hanya 511 ayat yang dimulai dengan panggilan nida, dan dari 511 ayat tersebut yang dimulai dengan panggilan nida dengan khas makiyah berjumlah 292 ayat dan khas madaniyah sebanyak 219 ayat. Selain itu ada beberapa ayat yang dimulai dengan panggilan nida bukan makiyah seperti Quran Surat Al-Baqarah ayat 21, Quran Surat An-Nisa ayat 1, dan Quran Surat An-Nisa ayat 133. Dan yang keempat yaitu teori konten analisis, di mana di dalam teori ini pengertian makiyah adalah ayat yang memuat tentang cerita umat dan para nabi terdahulu, sedangkan untuk pengertian madaniyah sendiri adalah ayat yang berisi tentang hudud, faraid, dan sebagainya. Teori ini didasarkan pada salah satu riwayat Hisam dan ayahnya Al-Hakim. Semua surah yang memuat aturan-aturan, ketentuan-ketentuan, maka ia termasuk surat Madaniyah, dan semua surat yang memuat tentang peristiwa masa lampau maka disebut dengan ayat makiyah. Mungkin cukup sekian materi yang bisa saya paparkan. Akan dilanjutkan kepada pemateri selanjutnya yaitu Claudio Bagus, dipersilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat dari mempelajari surat Makkiyah dan Madaniyah. Manfaat dari mempelajari teori Makkiyah dan Madaniyah banyak sekali. Dalam hal ini Al-Zarqani di dalam kitabnya Manahilul Irfan menerangkan sebagian daripada kegunaan teori ini, ialah yang pertama, dengan ilmu ini kita dapat membedakan dan mengetahui ayat mana yang mansuk dan nasik, yakni apabila terdapat dua ayat atau lebih mengenai suatu masalah, sedangkan hukum yang terkandung di dalam ayat-ayat ini bertentangan. Kemudian dapat diketahui bahwa ayat yang satu makiyah sedangkan ayat yang lainnya madaniyah, maka sudah tentu ayat yang makiyah itulah yang dinasak oleh ayat yang madaniyah, karena ayat yang madaniyah adalah yang terakhir turunnya. Yang kedua, dengan ilmu ini pula kita dapat mengetahui sejarah hukum Islam dan perkembangannya yang bijaksana secara umum, dan dengan demikian kita dapat meningkatkan keyakinan kita terhadap ketinggian kebijaksanaan Islam di dalam mendidik manusia baik secara perorangan maupun secara masyarakat.
Yang ketiga, ilmu ini dapat meningkatkan keyakinan kita terhadap kebesaran dan kesucian keaslian Al-Quran, karena melihat besarnya perhatian umat Islam sejak turunnya terhadap hal-hal yang berhubungan dengan Al-Quran sampai hal-hal yang sedetail-detailnya, sehingga mengetahui ayat-ayat yang mana turun sebelum hijrah dan sesudahnya, ayat-ayat yang diturunkan pada waktu Nabi berada di kota tempat tinggalnya, dan ayat yang turun pada waktu Nabi sedang dalam berpergian atau perjalanan, ayat-ayat yang turun pada malam hari dan siang hari, dan ayat-ayat yang turun pada musim panas, musim dingin, dan sebagainya. 4. Dan kita dapat mengetahui situasi dan kondisi lingkungan masyarakat pada waktu turunnya Al-Quran, khususnya masyarakat Mekah dan Madinah. Sekian presentasi dari kelompok 7, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.